elektrolit dan non-elektrolit. Kenapa demikian? Karena ini menjadi penting. Tentu adik-adik yang sudah belajar sifat koligatif larutan di sekolah akan cukup paham ya, mengenai definisi dari sifat koligatif larutan. Oke, saya akan mulai di sini dari elektrolit dan non-elektrolit. Saya akan mulainya dari situ. Elektrolit dan non-elektrolit. Non-elektrolit. Nah, pengelompokan larutan menjadi elektrolit dan non-elektrolit itu berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik. Ya, larutan berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik. Menghantarkan listrik. Ya. Materi tentang elektrolit dan non-elektrolit itu waktu kelas 10 belajar, waktu kelas 11 juga harusnya belajar. Karena sebelum asam basa, gurunya harus menerangkan elektrolit dan non-elektrolit dulu. Ya, sekarang kita review dulu dikit tentang tentang elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, kalau saya punya larutan, kita klasifikasi menjadi dua berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik. Ya, yang sebelah sini kita sebut sebagai larutan elektrolit. Yang sebelah sini kita sebut sebagai larutan non-elektrolit. Ya, jadi elektrolit itu adalah larutan yang menghantarkan listrik, Kalau yang ini tidak menghantarkan listrik, ya. Nah, secara umum ada 3 golongan senyawa yang termasuk ke dalam elektrolit. Singkatannya ABG. ABG, basa dan garam, ya, asam, basa dan garam. Sebenarnya kalian sudah pelajari semuanya waktu kelas 11 kemarin, apa itu asam, apa itu basa, garam juga bagaimana itu sudah, ya. Nah, yang jadi pertanyaan sederhana saja, mengapa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik, gitu ya? Jawabannya sederhana juga, karena mengalami ionisasi. Mengalami ionisasi, ya. Jadi zat larutnya ketika dilarutkan dalam air mengalami ionisasi. Sehingga ketika terionisasi, yang ada di dalam larutan tersebut adalah ion positif dan ion negatif, gitu ya. Ion positif dan ion negatif. Sehingga adanya ion positif dan ion negatif itulah yang akan menjadi kurirnya listrik, gitu, penghantar listriknya. Ya, penghantar listriknya itu adalah si ion-ion tadi. Nah, kalau kita ingat kembali bahwa elektrolit juga dibagi menjadi dua. Saya bagi lagi di sini ya. Ada yang namanya elektrolit kuat dan ada yang namanya elektrolit lemah, gitu. Ya. Nah, apa bedanya elektrolit kuat dan elektrolit lemah? Dalam hal ionisasinya. Kalau elektrolit kuat ini mengalami ionisasi sempurna, gitu ya. Kalau yang elektrolit lemah dia mengalami ionisasi sebagian atau parsial, gitu ya, atau parsial. Nah, kalau tadi elektrolit itu ada 3, A, B, G, asam, basa, garam, maka yang kuat pun diturunkan 3 juga, yaitu asam kuat, basa kuat, sama GML. GML itu adalah garam yang mudah larut. Ya, garam yang mudah larut. Waktu kelas 11 kemarin, kalian belajar satu bab yang judulnya adalah hidrolisis garam. Masih ingat tentunya ya, hidrolisis garam. Nah, pada bab hidrolisis garam, itu garam-garam yang kalian kerjakan, yang kalian hitung pH-nya, yang ketemu di hidrolisis garam lah, gitu. Itu adalah GML, garam yang mudah larut. Ya, garam yang mudah larut. Sedangkan untuk yang elektrolit lemah, ya ini kalian tentu sudah bisa tebak lah ya. Berarti ada asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut. Garam yang sukar larut ketemunya di kelarutan dan hasil kali kelarutan. Gitu ya.
kelarutan dan hasil kali kelarutan, kalian ketemu GSL, garam yang sukar larut. Ya. Nah, berlanjut lagi ya. Secara numerik, ada satu besaran yang bisa kita gunakan untuk menyatakan jumlah zat terionisasi. Namanya derajat ionisasi. Ya. Kalau dia ionisasi sempurna, berarti derajat ionisasinya sama dengan 1. Derajat ionisasi 1 itu artinya mengalami ionisasi sempurna. Kalau yang sebagian gimana? Kalau sebagian berarti antara 0 sampai dengan 1 gitu ya, sampai dengan 1 gitu. Ya. Kemudian kalau yang non elektrolit, kalau non elektrolit itu dia tidak menghantarkan listrik, artinya adalah tidak terionisasi, tidak terionisasi. Nah, kalau tidak terionisasi, ini alfanya sama dengan 0. Ya, jadi kalau alfanya 1 disebutnya ionisasi sempurna, antara 0 sampai 1 ionisasi sebagian, kalau alfanya sama dengan 0 itu berarti tidak terionisasi. Nah, kalau tadi elektrolit kita sudah tahu ada ABG, asam, basa, garam. Asam kuat, basa kuat, garam mudah larut, jadi elektrolit kuat. Asam lemah, basa lemah, dan garam sukar larut, jadi elektrolit lemah. Ya, bagaimana dengan non elektrolit? Nah, saya akan kasih contoh 4 senyawa non elektrolit yang sering kita jumpai di soal. Ya, yang pertama contohnya adalah urea. Ya, urea. Rumus kimianya CO dalam kurung NH2 2 kali. Saya langsung kasih tahu MR-nya itu adalah 60. Supaya nanti kalau kalian ketemu dengan urea di soal, langsung ngeh, oh MR 60. Jadi nggak ada acara ngitung lagi MR urea, C-nya 12, oksigennya 16, dan seterusnya gitu ya. Udah saya kasih tahu 60, yuk hafalin aja. Yuk hafalin tinggal hafalin aja. Ya. Yang kedua adalah glukosa. Glukosa. Rumus kimianya adalah C6H12O6. MR-nya 180 ya. Yang ketiga adalah sukrosa. Sukrosa itu C12H22O11. MR-nya 342, dan yang keempat ini adalah gliserol ya. C3H5OH 3 kali. Ini MR-nya 92. Nah, jadi memang kalau saya perhatikan di soal-soal nggak jauh-jauh dari ini. Ya, nggak jauh-jauh dari ini. Oke. Sampai sini ini sebetulnya materi kelas 10 ya. Materi kelas 10 yang diulang di kelas 11 gitu ya, dan direview di kelas 12. Jadi ini harusnya sudah oke tentunya ya. Oke. Sekarang saya mau lanjutkan dulu. Sekarang saya akan masuk ke sifat koligatif larutannya ya. Sifat koligatif larutan. Larutan atau SKL gitu ya. Saya sering menyebutnya sebagai SKL gitu ya. SKL. Apa sih sifat koligatif larutan? Kalau kita definisikan, sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan encer. Ini sifat larutan encer, tidak mudah menguap, tidak mudah menguap ya, yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, coba kita lihat nih, kata kuncinya 3 guys. 1, larutan encer. Ya. Yang kedua, tidak mudah menguap. Yang ketiga, jumlah partikel zat terlarut. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi, kalau kalian mendefinisikan sifat koligatif, seperti itu, 3 kata kunci itu mesti muncul. Sifat larutan encer, apa itu larutan encer? Kan pasti pertanyaannya begitu kan. Larutan encer itu adalah larutan yang konsentrasinya di bawah 1 molar. Konsentrasinya di bawah 1 molar. Yang kedua, tidak mudah menguap. Karena ada larutan-larutan yang mudah menguap, seperti alkohol.
Alkohol kalau kamu teteskan satu tetes ke telapak tangan kamu, beberapa saat kemudian hilang, dalam tanda petik hilang di situ, menguap, gitu ya. Nah, kita tidak bicara yang mudah menguap itu ya. Jadi ya tidak mudah menguap ya. Yang ketiga adalah jumlah partikel zat terlarut. Nah, jumlah partikel zat terlarut itu kita kenal juga sebagai konsentrasi. Konsentrasi. Jadi boleh kalian ganti yang nomor 3 itu dengan kalimat konsentrasi. Ya, sifat larutan encer tidak mudah menguap yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi yang mempengaruhi sifat koligatif larutan itu hanya konsentrasi. Ya, hanya konsentrasi. Oke. Nih, kita lihat contohnya nih, contoh ya, contoh. Contoh yang pertama, saya punya larutan glukosa. Ya, glukosa dengan konsentrasi 0,2 molar. Ya. Yuk perhatikan, glukosa itu adalah suatu larutan non-elektrolit. Ya, tadi saya sudah kasih tahu di atas, ada 4 larutan non-elektrolit yang harus kalian hafal. Urea, urea, glukosa, sukrosa, gliserol. Urea, glukosa, sukrosa, gliserol. Bukan cuma namanya, saya sudah kasih juga rumus kimianya, bahkan sudah saya hitungkan juga MR-nya. Jadi kalau ketemu dengan senyawa-senyawa tersebut, langsung sudah oh glukosa MR 180, ketemu urea MR 60, ketemu sukrosa 342, ketemu gliserol 92. Gitu ya. Kalau belum hafal, nah nanti sambil aja lah, kan kalian belum ujian kan. Jadi ketika misalkan butuh data urea, yuk bisa balik lagi ke halaman tempat kalian mencatat tentang hal tadi. Oh iya, urea 60. Gitu ya. Oke, perhatikan balik sini ya. Glukosa dengan konsentrasi 0,2 molar ya. Oke, kita perhatikan bahwa glukosa itu adalah larutan non-elektrolit. Non-elektrolit. Non-elektrolit, tadi kalau kita ingat lagi bahwa non-elektrolit itu tidak mengalami ionisasi. Tidak mengalami ionisasi. Artinya total partikel yang ada dalam larutan ini, ya, total partikelnya itu sama dengan konsentrasinya 0,2 molar. Karena kan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut. Artinya konsentrasi dari zat larutnya. Totalnya 0,2 molar. Ya, yuk perhatikan sekarang yang di sini. Coba lihat. Sekarang saya punya satu lagi larutan NaCl, tapi konsentrasinya 0,1 molar. Coba yuk perhatikan, ini dua larutan berbeda. Satu larutan glukosa, konsentrasinya 0,2 molar, yang satu lagi NaCl 0,1 molar. Dua larutan berbeda. Tapi kita perhatikan bahwa NaCl itu adalah larutan elektrolit kuat. Ya, elektrolit kuat. Loh, Pak, tahu dari mana itu elektrolit kuat? Dia garam mudah larut. Ya, dia garam yang mudah larut. Nanti di soal yang namanya elektrolit ABG, asam basa garam. Kalau dalam soal tersebut yakin bahwa dia adalah asam, dia adalah basa atau garam, maka yakin dia elektrolit. Kalau dalam soalnya tidak ada data derajat ionisasi, tidak diketahui itu derajat ionisasinya, maka kita asumsikan terionisasi sempurna. Karena kesepakatannya, kalau elektrolit lemah, mesti ada data derajat ionisasi. Kalau yang kita maksud adalah elektrolit lemah. Gitu ya. Karena kita sudah tahu bahwa NaCl itu elektrolit kuat. Ya, elektrolit kuat. Itu berarti NaCl dalam larutannya mengalami ionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Ya. Proses ionisasi ini menjadi sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya bagi kalian yang masih itu pernah belajar di mana? Itu pernah belajar waktu kelas 10, guys. Kelas 11 juga kita belajar tentang ionisasi garam itu. Ya kalau sampai sekarang banyak lupanya, ya sabar aja, ya sabar aja. Nanti pelan-pelan aja, nanti kita akan kalau kalian fokus, kalian akan mulai oh itu Na tuh muatannya positif, Cl itu muatannya negatif. Kalau ketemu Ca muatannya 2 positif, ketemu SO4 muatannya 2 negatif dan seterusnya. Memang nggak bisa instan, ya nggak bisa instan. Itu sebetulnya sudah kalian pelajari waktu kelas 10, kelas 11, ya. Ya, tapi kan saya nggak tahu ya kelas 10, 11 kalian
Mudah-mudahan fokus juga gitu ya. Mudah-mudahan fokus juga. Tapi kalau nggak fokus, ya mulai dari sekarang mesti fokus ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Coba ya perhatikan. Nah, dalam kasus ini NaCl-nya ada 0,1 molar. Ada 0,1 molar NaCl-nya. Ini berarti Na plus-nya juga 0,1 molar, guys. Cl minusnya 0,1 molar juga. Yang kalau kita jumlahkan 0,1 tambah 0,1, 0,2 molar. Ini berarti dalam larutan NaCl 0,1 molar total partikelnya adalah 0,2 molar. Yuk perhatikan, dua larutan ini, larutannya larutan berbeda, konsentrasi larutannya berbeda, tetapi konsentrasi partikelnya sama. Maka kesimpulannya kedua larutan ini memiliki sifat koligatif larutan yang sama. Kenapa demikian? Karena kedua larutan ini memiliki jumlah partikel yang sama, konsentrasi partikel yang sama. Nah, itu yang saya ingin jelaskan dari kalimat definisi tadi. Larutan encer ya di bawah 1 molar, kan tidak mudah menguap. Kan larutan glukosa tidak mudah menguap. Tidak kemudian saya membuat larutan glukosa tiba-tiba 1 menit kemudian menguap gitu, tidak kan? Kalaupun larutan glukosa saya teteskan di telapak tangan saya, itu tidak akan menguap, sukar sekali menguap. NaCl juga begitu. Ya. Dan kalau kita perhatikan kedua larutan ini konsentrasi larutannya berbeda, yang glukosa 0,2 molar, yang NaCl 0,1 molar. Tapi ketika kita analisis, dua larutan ini ternyata memiliki konsentrasi total partikelnya sama-sama 0,2 molar. Maka saya bisa simpulkan, dua larutan ini akan memiliki sifat koligatif yang sama. Sampai sini, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sip ya? Sip ya. Sekarang saya mau tambah lagi satu lagi ya. Saya punya larutan ketiga ya. Saya punya larutan ketiga. Larutan ketiga misalnya adalah larutan larutan FeCl3. Ini konsentrasinya 0,05 molar. Kita periksa ya. FeCl3 ini adalah larutan elektrolit kuat ya, elektrolit kuat ya. Kalau kita ionisasi FeCl3 terionisasi menjadi Fe3+ ditambah dengan 3Cl-. Nih, konsentrasinya di sini 0,05 molar. Ngerti nggak? Di sini 0,05 molar juga, dan yang di sini 0,15 molar. Ngerti nggak semua? Ngerti nggak? Mudah-mudahan ngerti ya. Kenapa Pak kok 0,15 molar? Karena sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi ketika kalian membuat reaksi ionisasi, pastikan reaksi ionisasi tersebut sudah dalam keadaan setara. Gitu guys. Ya. Oke, kalau sudah, coba kita jumlahin nih 0,05 ditambah dengan 0,15. Ini 0,2 molar nggak? Artinya kalau saya tulis di sini, total partikelnya juga total partikelnya itu juga sama 0,2 molar. Artinya ketiga larutan ini akan memiliki sifat koligatif yang sama karena memiliki total partikel yang sama juga. Gitu. Sip? Sip? Bisa ya? Bisa ada pertanyaan dulu nggak? Ayo, kalau mau bertanya boleh lewat chat box, boleh lewat open mic. Jadi kalau sekarang saya sudah membuka ruang, ada yang bertanya, nah itu boleh dimanfaatkan kalau kalian mau bertanya langsung live gitu ya, tinggal raise hand dulu, nanti saya sebutkan namanya baru bertanya. Oke, belum ya? Oke, kalau belum saya akan lanjutkan dulu ya, saya akan lanjutkan dulu, saya pindah sini ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke sifat koligatif larutannya ya. Jadi ada 4 hal yang termasuk ke dalam sifat koligatif larutan. Malam ini mungkin kita pelajari 2. Mungkin ya, mungkin kita pelajari 2. Ya, kelas-kelas sebelumnya biasanya 2 ya. Yang pertama itu namanya adalah penurunan tekanan
tekanan uap jenuh larutan. Oke, ya. Nah, begini, ini ada kata uap, ya. Uap ini terjadi kalau ada suatu cairan mengalami perubahan fasa dari cair menjadi gas, atau istilahnya menguap. Pertanyaan saya, tolong jawab di chat box. Silahkan aktifkan chat box-nya. Di kelas ini sekarang sudah bergabung ada 29 orang. Ada 29 orang. Saya mau tanya. Pertanyaan pertama saya sederhana saja, karena kita menggunakan larutan-larutan berpelarut air. Pertanyaan saya, air bisa menguap pada suhu berapa? Silakan jawab di chat box. Air bisa menguap pada suhu berapa? Monggo silakan ketik jawabannya di chat box. Oke, sudah 9 orang, 10 orang. Oke, 13 orang menjawab di chat box. Kita lihat jawabannya adalah 100 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, ya. Ya, banyak yang menjawab 100 derajat Celcius. Pertanyaannya, ya, 100 derajat Celcius itu adalah titik didihnya kan? Ya wajar lah, di titik didihnya pasti pasti air itu bisa menguap. Kan titik didih berarti berubah fasa dari cair menjadi gas, ya. Oke, pertanyaan saya berikutnya, silahkan jawab di chat box. Kalau di bawah titik didih air, apakah air bisa menguap? Pertanyaannya gini, apakah air bisa menguap di bawah titik didihnya? Yes, no question. Silahkan jawab ya atau tidak. Saya nggak minta penjelasannya. Ya atau tidak? Apakah air bisa menguap di bawah titik didih air? Artinya di bawah 100 derajat Celcius. Yes, no question. Oke, 9 orang menjawab, ya bisa, ada yang tidak. Ya, ada yang tidak bisa katanya, bahwa kalau tidak bisa berarti ya harus di 100 derajat Celcius. Gini, kita ada fenomena ya, ada fenomena contoh yang bisa kita amati sehari-hari adalah menjemur pakaian. Tentunya kalian harusnya pernah mencuci pakaian kan? Ketika kita pakaian kita menguap dan proses pengeringan pakaian itu tidak pada 100 derajat Celcius, tapi pada suhu kamar 27, 28, 29 gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin 31, kan suhunya 100 derajat nggak pernah kan, gosong kita kan ya.
Nah, itu artinya bahwa yang namanya air itu bisa menguap pada suhu berapapun. Pada suhu berapapun. Suhu kamar ya bisa menguap. Ya. Nah, jadi catatan pertama di sini bahwa air ya dapat menguap pada suhu berapapun. Berapapun. Ya. Nah, sekarang kita mau kasih ilustrasi ya. Sekarang kita mau kasih ilustrasi. Misalkan saya punya satu wadah begini, saya tutup wadahnya ya. Kemudian saya isi air ya, saya isi air. Karena air ini bisa menguap pada suhu berapapun, maka akan terjadi perubahan fasa dari cair menjadi gas. Ya, saya mengistilahkannya ada yang terbang. Partikel-partikel airnya, molekul-molekul air yang di permukaan itu dia kemudian terbang, berubah fasa menjadi gas, menguap gitu ya. Nah, ketika menguap maka partikel-partikel air itu akan memenuhi ruangan yang di sini. Ya, memenuhi ruangan yang di sini. Nah, ini contohnya aja lah ya. Yang titik-titik ini adalah molekul air yang kemudian memenuhi ruangan ini. Memenuhi ruangan ini. Oke, kita gambar ginilah ya. Nah, ini memenuhi ruangan ini. Dan seterusnya lah ya. Nah, ini penuh ya. Sampai suatu saat ruangan di atas permukaan air tersebut sudah penuh sesak. Sudah penuh sesak oleh uap air. Ya, oleh molekul air dalam fasa gas. Kalau sudah penuh sesak, itu mengakibatkan tidak ada air yang menguap lagi. Karena udah sesak. Di atasnya udah penuh gitu ya. Kalau pengen ada yang menguap, harus ada yang kondensasi. Kondensasi itu berubah fasa dari gas menjadi cair. Harus ada yang mendarat dulu. Kalau ada yang mendarat, berarti ada satu yang kosong di sana slotnya. Nah, diisi oleh air yang menguap. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Nah, keadaan ini karena ada partikel air yang menguap atau partikel air dalam fasa gas itu menimbulkan tekanan. Tekanan. Ya, kalau kemudian saya ukur di sini pakai barometer, maka barometernya akan menunjukkan satu angka tertentu yang disebut sebagai tekanan uap. Tekanan uap. Jadi uap air itu menimbulkan tekanan. Ya, di rumah kalian punya presto nggak? Punya presto nggak? Tahu presto kan ya? Tahu presto kan ya? Alat dapur ya. Coba kalau kalian masukkan sejumlah air ke dalam presto, kemudian kalian nyalakan dia di atas kompor, kemudian kalian nyalakan kompornya. Maka ada timbul tekanan. Betul nggak? Sampai suatu saat si tutup prestonya itu bunyi. Itu artinya uap itu menimbulkan tekanan. Nah, saya mau kasih tahu juga di sini ya. Saya mau kasih tahu juga, makin banyak ya, makin banyak partikel yang menguap, maka ya, makin banyak partikel yang menguap, maka tekanan uapnya itu makin tinggi. Jadi makin banyak partikel yang menguap, makin banyak di sini uapnya itu, ya berarti tekanannya itu makin tinggi. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan jumlah partikel yang ada dalam fasa gas, ya berbanding lurus dengan jumlah partikel yang ada dalam fasa gas. Nih, saya mau kasih ilustrasi lagi, ya. Kalau ini di permukaannya seginilah katakan ya, saya perbesar kira-kira jadi begini. Kalau saya perbesar jadi begini kira-kira. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini adalah partikel air yang ada di permukaan. Ya. Kalau di bawah titik didihnya, maka air yang bisa menguap itu yang hanya di permukaan. Sedangkan yang di bawah, kalau dalam kasus ini baris kedua itu nggak bisa menguap, jadi ngantri.
Yang atas dulu terbang, nanti yang bawah naik ke atas, terbang lagi, yang bawah naik ke atas, terbang lagi. Ya, itu kalau di bawah titik didihnya. Tapi kalau pada titik didihnya, maka semua molekul dalam bejana tersebut itu berkesempatan yang sama untuk menguap. Makanya kalau kita memanaskan air, kemudian sampai pada titik didihnya, kelihatan ada gelembungnya. Betul nggak? Ya, mendidih gitu ya, ada gelembung-gelembung gasnya. Nah, gelembung gas itu membuktikan bahwa ada partikel air dari dasar tabung yang sudah berubah fasa menjadi gas. Ya, oke. Nah, ini sekarang saya mau copy paste lagi. Kalau misalkan yang segini, ya, kemudian ke dalam pelarut murni ini, saya masuk suatu zat terlarut tidak mudah menguap, ya. Suatu zat terlarut tidak mudahnya, misalkan saya masukkan ke dalamnya adalah apa, misalnya ini contohnya beginilah, jumlah yang merah-merah itu adalah partikel zat terlarut tidak mudah menguap, ya. Nah, proses penguapan tentu berlangsung. Proses penguapan tentu berlangsung, ya. Hanya jumlah partikel yang menguap itu tidak sebanyak yang pada pelarut murni, ya. Nah, maka kemudian statementnya seperti ini, ya. Adanya zat terlarut yang tidak mudah menguap itu mengakibatkan, ya, mengakibatkan jumlah partikel yang menguap lebih sedikit. Jadi kalau saya membandingkan yang pelarut saja dengan pelarut yang kemudian diganggu dengan terlarut, maka pada larutan yang sebelah kanan, ya, itu jumlah partikel yang menguapnya lebih sedikit. Jumlah partikel yang menguapnya lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Nah, kalau pada bagian yang pertama tadi, itu kita sebutnya notasinya P0. P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. Sedangkan di sini dia akan menimbulkan tekanan yang disebut sebagai P larutan. Tuh. Jadi sekarang begini posisinya. Pada P larutan, pada kondisi yang sebelah kanan, jumlah air yang menguapnya lebih sedikit dibanding yang kiri, dibanding yang pada pelarut murni. Maka kemudian bisa kita jelaskan bahwa pada fenomena ini, P0 dengan P larutan, kita mau bandingkan. Coba jawab sekarang, coba jawab di chat box. Kalau saya membandingkan P0 dengan P larutan, tandanya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Silahkan jawab di chat box. Kalau saya membandingkan P0 dengan P larutan, nanti tandanya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Monggo silakan. Di sini sudah ada 29 orang. Harusnya 29 orang 29 jawaban ada di chat box saya. Monggo silakan. Kalau saya membandingkan tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutan, itu P0 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Saya kasih clue. Clue-nya adalah bahwa jumlah molekul air yang menguap itu lebih banyak di yang murni sini. Ya, karena tanpa gangguan. Ketika dikasih suatu zat terlarut, proses penguapan terganggu. Kalau proses penguapan terganggu, maka jumlah air yang menguap lebih sedikit. Ya, tuh clue-nya. Ada clue lain di sini, saya kasih tahu juga, makin banyak partikel yang menguap, maka tekanan uap makin tinggi. Sekarang kalian tinggal lihat, jumlah air yang menguap lebih banyak pada pelarut murni atau pada larutan. Tentu pada pelarut murni, karena pada pelarut murni nggak ada gangguan. Ya, nggak ada gangguan, sehingga jumlah air yang menguapnya optimal. Kalau pada larutan, di situ ada gangguan. Siapa yang menjadi pengganggu? Yaitu adalah partikel zat terlarut tidak mudah menguap. Akibatnya pada larutan jumlah air yang menguap lebih sedikit.
Maka kalau kita mau bandingkan harga P0 dengan P larutan, seharusnya lebih besar, gitu ya, lebih besar, gitu ya. Kalau saya lihat di chat box ada 8 orang nih yang menjawab, ya betul ya, semuanya betul, lebih besar, gitu, lebih besar. Nah, dari sini kemudian saya mau tentukan yang namanya apa? Yang namanya delta P. Kenapa saya menentukan delta P? Karena coba kalau kita perhatikan, sifat koligatifnya itu adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Jadi asalnya pelarut murni, tekanan uapnya kan lebih tinggi dibandingkan P larutan. Ketika ke dalam pelarut murni saya masukkan sejumlah zat terlarut, maka kemudian tekanannya turun. Gitu ya. Nah, selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan itulah yang disebut sebagai delta P. Jadi delta P rumusnya adalah P0 min P larutan. Nah, ini simple banget ya. Ini rumus yang bisa kalian gunakan untuk menentukan delta P ya. Nah, sifat koligatifnya itu adalah delta P di sini. Nah, ini delta P. Nah, cuman kalau kalian pengen pakai rumus yang sederhana ini, maka kalian harus melakukan eksperimen. Diukur dulu berapa tekanan uap pelarut murninya, kemudian diukur lagi tekanan uap pelarutan, baru diselisihkan. Ya. Nah, kalau tidak mau eksperimen gimana Pak? Ada cara lain? Ada. Kita menggunakan hukum Raoult. Nanti dengan menggunakan hukum Raoult, rumusnya jadi gini, ada dua ya. Delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol zat terlarut, atau P larutan itu sama dengan P0 dikali dengan fraksi mol pelarut. Nah, itu jadi rumus yang nanti akan kita gunakan, yang banyak kita gunakan adalah rumus-rumus ini. Ya, ini saya kasih keterangan ya. Ini saya kasih keterangan ya. Keterangannya adalah begini ya. Jadi delta P itu adalah penurunan tekanan uap ya. Kemudian P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. Kemudian P larutan itu adalah tekanan uap larutan. Sedangkan XT dan XP itu adalah fraksi mol. Ya, fraksi mol. Nah, coba kalian perhatikan. Ternyata di sini sesuai dengan apa yang sudah saya definisikan, bahwa sifat koligatif itu adalah sifat larutan encer tidak mudah menguap yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Konsentrasi yang kita gunakan dalam kasus ini adalah fraksi mol. Ya, adalah fraksi mol. Delta P kita akan ketahui, bisa kita ketahui kalau kita mengalihkan P0 dengan XT. P0 sendiri adalah tekanan uap pelarut murni. Nah, tekanan uap pelarut murni itu data. Jadi ini gratis. You tinggal sebutkan berapa XT-nya, kalikan, selesai. Ya, kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya ini. Perhatikan, saya punya contoh seperti ini. Ya, sebanyak 6 gram urea, MR-nya 60. Ini baik soalnya dikasih MR ya. Dicampurkan dengan air sebanyak 180 gram yang MR-nya 18. Jika pada suhu tertentu air memiliki tekanan uap 30 mmHg. Pertanyaannya, larutan tersebut akan memiliki tekanan uap jenuh sebesar berapa? Oke, kita lihat nih ya. Kita lihat. Pertama, saya punya massa urea. Ya, saya punya massa urea. Ya, itu sama dengan 6 gram. Kemudian saya juga punya massa dari air. Massa dari air itu adalah 180 gram. Ya. Kemudian saya juga punya P0. P0 sama dengan 30 mmHg. Ya. Dari data ini ditanyakan berapakah P larutannya. Oh, gampang banget. P larutan itu sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut. No. Ya. Oke. P0-nya udah ada 30. Berarti kita tinggal menghitung dulu berapakah fraksi mol pelarutnya. Ya. Supaya bisa menghitung fraksi mol pelarut, maka saya akan hitungkan dulu mol dari urea. Itu rumusnya massa dibagi dengan MR gitu ya.
Masanya sama dengan 6 gram, MR-nya 60 kata soal. Jadi kita punya 0,1 mol. Ya. Kemudian yang kedua, itu kita harus cari juga mol dari air. Ya, itu rumusnya sama, massa dibagi dengan MR gitu ya. Masanya adalah 180 dibagi dengan 18. Jadi kita punya 10 mol. Nah, dari sini kemudian kita mau hitung berapakah fraksi mol pelarutnya. Siapa yang menjadi pelarut? Yang menjadi pelarut itu adalah air gitu ya. Siapa yang menjadi zat terlarut? Itu urea gitu. Tuh, jadi gampang sekarang ya. Fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut. Mol pelarutnya siapa? Mol air gitu ya. Dibagi dengan mol air ditambah dengan mol urea gitu ya. Jadi kita punya mol airnya 10, ureanya 0,1. Jadi kita punya 10 per 10,1. Udah biarin aja ya. Nah, dari sini balik ke rumus awal tadi, P0-nya 30. 30 fraksi molnya itu 10 per 10,1. Ini tinggal hitung dapat 29,7 mmHg. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita akan coba mengerjakan dua soal dulu ya. Kita akan coba mengerjakan dua soal dulu. Ini dia soalnya nomor 1 dan nomor 2 ya. Monggo silakan di chat box atau open mic. Kita lihat ada sesuatu di chat box ya. Oh, ya silakan lah. Keluar masuk karena error. Ya, baik silahkan. Kalau demikian, silahkan kalian mencoba dulu soal nomor 1 dan nomor 2. Saya kasih waktu 4 menit ya. Saya kasih waktu 4 menit.
Ya, baru 4 orang yang jawab. Monggo silahkan. Yang tidak paham boleh bertanya ya, boleh bertanya. Saya kasih tambahan 1 menit lagi. Ya, oke. Akhirnya ada 8 orang menjawab ya, menjawab. Iya, ada yang hanya menjawab nomor 1 saja, ada yang menjawab juga dengan nomor 2. Nomor 1 itu gampang banget ya. Gampang banget ya. Coba kita baca ya. Tekanan uap air pada 25 derajat Celcius itu berarti P0. Ya, P0 sama dengan 25 torricelli. Torricelli itu satuan tekanan ya, satuan tekanan. Ya, kan satuan tekanan bisa atmosfer, bisa mmHg, bisa torricelli dan sebagainya. Ya, nah untuk kasus sifat koligatif yang pertama nggak perlu dikonversi satuan tekanannya. Artinya kalau awalnya torricelli, nanti jawabannya pun torricelli juga. Ya, kemudian ada apa lagi? Ya, berapakah tekanan uap suatu larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan? Ya, jadi saya punya mol sukrosa, ya, saya punya mol sukrosa itu 0,5 mol, dan saya juga punya mol air. Mol air itu sama dengan 12 mol. Pertanyaannya dari sini, berapakah tekanan uap larutannya? P larutan sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut. Siapa yang akan menjadi pelarut, air atau sukrosa? Yang menjadi pelarut tentu adalah air. Ini pelarutnya. Ya, dan ini adalah terlarutnya. Nah, kalau demikian kita hitung dulu fraksi mol pelarutnya. Fraksi mol pelarut berarti mol air dibagi dengan mol air ditambah dengan mol sukrosa. Gitu kan? Nah, ini sama dengan mol airnya adalah 12, 12 plus 0,5. Jadi 12 per 12,5. Oke, gampang nih. Gampang. Ya, masukin ke sini. P0-nya adalah 25 dikali dengan 12 per 12,5. Gitu ya. Gampang kan mencoretnya kan? Ini coret-coret ini 2. 12 kali 2. Iya, jawabannya adalah 24 torricelli. Ya, 24 torricelli. Kalau dari pelarutan, kita sudah punya data pelarutan. Pertanyaannya berapakah delta P-nya? Delta P berarti penurunannya, yang asalnya 25 jadi 24, selisihnya 1. Nah, itu delta P-nya. Penurunan tekanan uap jenuh larutan. Ya, nanti kalian bisa lanjutkan tulis di bukunya ya. Nomor 1 gampang ya, karena datanya sudah dalam bentuk mol. Nah, sekarang kita lihat ke nomor 2. Nomor 2 di sini datanya belum dalam bentuk mol, tapi dalam bentuk massa. Berarti kalian harus cari mol dulu baru ikutin aluran yang barusan ya. Kita lihat di sini. Tekanan uap air, tekanan jenuh uap air pada 25 derajat Celcius adalah 23,76. Itu berarti adalah P0 itu sama dengan 23,76 mmHg. Kalau tadi nomor sebelumnya pakai satuan tekanan torricelli, yang ini pakai satuan mmHg, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Ya, kemudian di sini ada air, ya, ada massa air, ada massa dari air itu sama dengan 90 gram, dan massa dari glukosa, massa
glukosa, ya, itu adalah 18 gram, ada MR-nya. Dari sini sekarang pertanyaannya penurunan tekanan uapnya. Delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol terlarut. Tuh, P0-nya udah ada 23,76, tinggal cari fraksi mol zat terlarut. Supaya kemudian kita bisa menentukan fraksi mol zat terlarut, maka saya hitung dulu mol dari airnya, ya. Massa dibagi dengan MR gitu ya. Masanya sama dengan 90, MR-nya 18. Kalau saya hitungkan 5 mol. Ya. Kemudian ada mol dari glukosa. Glukosa itu massa dibagi dengan MR juga, gitu ya. Masanya adalah 18, MR-nya 180. Ada di soal dua-duanya tuh, ya. Jadi ini kita punya 0,1 mol. Nah, dari sini baru kemudian kita tentukan fraksi mol zat terlarutnya. Siapa yang menjadi zat terlarut? Yang ini. Ini terlarut nih. Ini terlarut, yang ini pelarut. Ingat ya, air selalu bertindak sebagai pelarut, gitu ya. Air selalu bertindak sebagai pelarut. Jadi karena kita mencari fraksi mol zat terlarut, berarti mol glukosa dibagi dengan mol glukosa ditambah dengan mol air, gitu ya. Mol glukosanya 0,1, mol glukosa 0,1 tambah 5. Jadi 0,1 dibagi dengan 5,1. Ya, angkanya memang kurang cakep, ya. Berarti kalian harus sabar berhitung di sini. P0-nya angkanya 23,76, gitu ya. Ininya 0,1 per 5,1. Jadi kalau dihitungkan 2,376 dibagi dengan 5,1. Ini kira-kira 0,47, satuannya mmHg. Gitu kira-kira. Dapat jawaban C. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Ya, kalau saya lihat di chat box nomor 1 yang jawab tadi rata-rata benar. Ya, nomor 2 hanya sebagian yang menjawab. Ya, yang menjawab di chat box itu hanya sebagian saja. Ya, jadi kalau belum dapat jumlah molnya, ya dihitung dulu jumlah molnya. Jadi ada tahapan yang ini, ada tahapan yang ini, ada tahapan yang ini. Ya, sisanya sama seperti yang tadi. Oke, kita lihat di chat box. Ya. Oke, sip. Untuk screenshot nanti ya setelah beres pelajaran nanti saya akan tampilkan semuanya. Jadi tenang saja ya, screenshot pasti saya tampilkan ya. Kita lanjut dulu sekarang ke ke materi berikutnya ya, ke materi berikutnya. Ini adalah sifat koligatif yang kedua ya. Sifat koligatif yang kedua itu namanya adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Ini masih tekanan-tekanan ya. Apa sih tekanan osmotik? Nah, ini definisi dari tekanan osmotik itu adalah tekanan yang ditimbulkan dari peristiwa osmosis. Ya, osmosis. Ya, di biologi harusnya pernah dong belajar tentang osmosis, ya. Jadi tekanan yang ditimbulkan dari peristiwa osmosis. Nah, osmosis sendiri apa kan gitu ya? Kalau osmosis saya definisikan dalam kacamata kimia itu adalah pindahnya pelarut ya dari larutan encer ke larutan pekat, ke larutan yang pekat ya melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel. Ya. Oke, saya kasih ilustrasi ini. Bagaimana peristiwa osmosis itu, ya. Dan nanti dengan kaitannya dengan tekanan osmotik. Nah, nih, ya saya kasih ilustrasi gini, ya. Oke, coba kalian perhatikan ya ilustrasi berikut. Ini adalah skematik diagram untuk menjelaskan tekanan osmotik, ya.
Jadi di sini saya punya satu wadah yang disekat, yang dipisahkan oleh membran semipermeabel. Ketika membran semipermeabelnya dipasang, maka wadah tersebut menjadi terbagi, ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, membran semipermeabel ini adalah membran yang pori-porinya hanya bisa dilalui oleh partikel-partikel yang ukurannya kecil. Dalam kasus ini pelarut. Jadi yang bisa mondar-mandir itu cuma pelarut gitulah sederhananya. Itu membran semipermeabel, ya. Nah, dua bagian kiri kanan ini saya isi dengan larutan yang beda konsentrasi. Istilahnya tadi ada yang encer, ada yang pekat. Gitu ya, ada yang encer, ada yang pekat. Dan saya kasih tahu bahwa yang sebelah kiri ini ceritanya ini pakai larutan encer, dan yang sebelah kanan ini pakai larutan pekat. Ceritanya begitu. Ya, ceritanya begitu. Ya. Nah, karena yang sebelah kiri larutannya encer dibandingkan yang sebelah kanan, maka jumlah partikel pelarut itu banyakkan di kiri. Maka akan ada peristiwa pindahnya pelarut dari kiri ke kanan. Gitu ya, dari kiri ke kanan. Dia pada pindah ke sana. Sampai kapan pindahnya itu? Sampai kemudian konsentrasi di kedua ruas itu setimbang atau sama. Konsentrasinya sama. Ya, ketika konsentrasinya sama, maka jumlah air yang ke kanan itu sama dengan jumlah air yang ke kiri, setimbang. Kalau pada kondisi awal di sini banyak kan ke kanan, ada yang ke kiri, ada ke kanan 10, ke kiri 1. Sampai suatu saat ke kanan 5, ke kiri 5, kira-kira gitu. Ya. Kapan itu terjadi? Kalau kedua ruas ini konsentrasinya sudah sama. Nah, karena tadi dominan pindah ke kanan, maka tinggi level waternya, tinggi airnya itu yang sebelah kiri turun, yang ini naik gitu. Kenapa bisa demikian ya? Kan pelarutnya pada pindah ke kanan, gitu ya, pada pindah ke kanan. Nah, kalau pada kondisi awal di sini, pada awal percobaan, kemudian yang sebelah sini saya tutup, ya, ini kan jadi tutup ya, dan dikasih dikasih barometer, barometernya akan bekerja menunjukkan satu angka tertentu. Angka itulah yang kita sebut sebagai tekanan osmotik. Ya, angka itulah yang kita sebut sebagai tekanan osmotik. Gitu, ya. Itu tekanan osmotik. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau kemudian ini saya hapus gitu ya. Nah, kemudian saya kasih tekanan sebanyak tekanan osmotiknya, dikasih tekanan sebanyak tekanan osmotiknya. Ketika dikasih tekanan sebanyak tekanan osmotiknya, maka dia akan balik lagi kondisi awal. Jadi air atau pelarut yang pindah dari kiri ke kanan pada balik lagi gitu ya, pada balik lagi. Nah, peristiwa barusan kebalikan dari peristiwa osmosis, disebutnya sebagai osmosis balik atau reverse osmosis. Gitu ya, sebagai reverse osmosis. Nah, saudara-saudara kita di daerah Timur Tengah itu penyediaan air bersihnya pakai reverse osmosis. Karena saudara kita di Timur Tengah sana kalau gali tanah itu dapatnya minyak, kalau kita gali tanah dapat air gitu. Ya, mereka nggak punya cadangan air tanah, itu nggak punya. Maka kemudian memanfaatkan teknologi reverse osmosis. Jadi mereka membangun plan RO gitu ya, plan RO di di pinggir pantai. Jadi nanti tinggal masukkan air laut aja, masukin kalau seperti ini ke yang sebelah kanan gitu ya, nanti diukur dulu tekanan osmotiknya. Ada alat ukurnya namanya osmometer. Jadi diukur dulu nih air lautnya, ini tekanan osmotiknya sekian atmosfer. Maka dimasukkanlah air laut ke sini dan diberi tekanan sebanyak tekanan osmotiknya. Maka yang terjadi adalah para pelarutnya, airnya itu pada pindah ke sebelah kiri. Maka yang melewati membran semipermeabel itu adalah air yang
bebas dari garam gitu ya. Bebas dari garam istilahnya adalah istilah tersebut ya reverse osmosis. Ya, osmosis. Nah, kalau secara perhitungan bagaimana cara menentukan tekanan osmotik? Gampang. Kalau pengen secara perhitungan rumusnya Pi sama dengan M kali R kali T. Apa itu Pi? Pi di sini adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Satuannya harus atmosfer. Ya, M-nya apa? M-nya adalah molaritas. Molaritas. Ya, rumusnya sudah tahu kan? M sama dengan massa dibagi dengan bisa pakai AR, bisa pakai MR dikali dengan 1000 dibagi dengan volume satuannya mililiter. Ya. Kemudian R-nya angka ini 0,082 satuannya liter kali atmosfer per mol kali Kelvin dan T-nya ini adalah suhu. Satuannya harus Kelvin. Nah, ya, rumusnya simpel banget ya. Rumusnya simpel banget. Tuh, dah. Ya. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Ya, ini contohnya. Oke, ini contohnya. Kita lihat. Nah, berapakah tekanan osmotik larutan gliserol yang dibuat dengan melarutkan 4,6 gram gliserol dalam air sampai volumenya 500 ml? Gliserol tadi MR-nya 92. Yuk, bisa kalian kerjakan dulu? Bisa kalian kerjakan dulu? Atau mau dicontohkan dulu? Oke, contohin dulu lah ya. Kita contohin dulu, nggak apa-apa ya. Jadi pertama kita punya massa gliserol ya. Massa gliserol itu adalah 4,6 gram. Kalau kalian lihat lagi catatan saya tadi di awal, ada MR gliserol. Gliserol itu adalah 92. Ya. Kemudian dilarutkan dalam air sampai volumenya sama dengan 500 ml. Udah clear ya? Dan T-nya sama dengan 27 derajat Celcius, itu sama dengan 300 Kelvin. Gimana Pak kok bisa langsung ingat? Ya, ingat Kelvin sendiri itu sama dengan 2 derajat Celcius ditambah dengan 273. Nah, gitu ya. Oke, kita mau hitung berapakah tekanan osmotiknya Pi sama dengan molaritas kali R kali T, gitu ya. Dan molaritas sendiri tadi saya tuliskan di rumusnya di awal itu adalah massa dibagi dengan MR dalam kasus ini dikali dengan 1000 dibagi dengan volume satuannya mililiter dikali lagi R dikali lagi dengan T. Masukin semuanya udah ada, guys. Ya, masanya adalah 4,6, MR-nya 92, 1000-nya gratis, volumenya 500 gitu ya. Dikali dengan R 0,082 dikali lagi dengan T 300. Ya. Coba kita hitung. Ini coret, coret 2 gitu ya. Berarti 4,6 kali 2 9,2. Betul? Dibagi 92 0,1. Jadi kita punya kalau demikian ini adalah 0,1 dikali dengan 0,082 dikali dengan 300. Kalau tidak salah adalah 2,46 satuannya atmosfer. Tuh gitu. Ya, semudah itu. Ya, semudah itu. Oke, sekarang saya mau kasih soal nih, ya. Ini nih. Ini nih. Nah, silakan. Ayo, coba dulu. Suatu zat non-elektrolit sebanyak 24 gram dilarutkan dalam air sampai volumenya 250 ml. Tekanan osmotiknya 32,8 atmosfer pada 27 derajat Celcius. R-nya ada, pertanyaannya MR-nya berapa? Yuk, silakan dicoba. Saya kasih waktu 2 menit. Mohon izin ya, kita lebih dari jam 9 nggak apa-apa ya, karena tadi saya datangnya juga agak telat, sekitar 12 menitan. Jadi mungkin kita akan lewat dari jam 9 ya, supaya materinya sama dengan kelas.
Ya, oke. Banyak yang jawab 72 ya. Oke. Ya. Di chatbox saya 8 orang menjawab ya. Chatbox saya 8 orang menjawab. Oke, coba kita cek ya. Suatu zat non-elektrolit sebanyak 24 gram dilarutkan dalam air sampai volumenya 250 ml dan memiliki tekanan osmotik sebesar 32,8 atmosfer pada 27 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau kita analisis, kita punya beberapa data. Pertama, kita punya massa zat terlarut, itu adalah 24 gram. Kemudian kita punya volume, itu adalah 250 ml. Kita punya lagi tekanan osmotiknya 32,8 atmosfer dan suhu ya 27 derajat Celcius alias 300 Kelvin ya, dan ada R 0,082 liter kali atmosfer per mol kali Kelvin ya. Nah, dari sini ditanya berapa MR-nya. Ya udah tinggal masuk saja ke rumus tekanan osmotik. Pi sama dengan M kali R kali T. Atau kalau kita substitusi rumus molaritasnya pakai rumus molaritas ya, massa per MR dikali dengan 1000 dibagi dengan V gitu ya, dikali lagi dengan R, dikali lagi dengan T. Nanti kita mau cari MR. Ini udah ada semuanya. Pi-nya adalah 32,8. Masanya 24, MR-nya dicari, dikali dengan 1000, dibagi volumenya adalah 250, R-nya 0,082, T-nya adalah 300. Nah, tinggal berhitung cantik sajalah. Nanti MR-nya dapat 72. Ya, MR-nya dapat 72. Oke? Sip. Nah, yuk perhatikan lagi ya. Kita perhatikan lagi ya. Nah, ini yang kita kerjakan barusan adalah untuk larutan-larutan non-elektrolit. Bagaimana dengan larutan elektrolit? Ya, sifat koligatif larutan elektrolit. Ya, elektrolit. Nah, gini ya. Larutan elektrolit itu dia mengalami ionisasi. Mengalami ionisasi. Nah, kalau dia mengalami ionisasi, maka ada faktor pengalih konsentrasinya. Faktor pengalinya itu disebut sebagai faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff atau I. Ya, hitungnya gini sederhana, I sama dengan 1 ditambah dengan N dikurangi 1 dikali dengan alfa. Nah, itu rumusnya. Ya, ini rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan faktor Van Hoff. Ya, jadi kalau kita bekerja dengan larutan elektrolit, maka pastikan kalian menghitung dulu faktor Van Hoff-nya. Ya, menghitung dulu faktor Van Hoff-nya. Oke, kita lihat ya, apa saja nih. Nih ya, satu mah udahlah, nggak usah dijelasin ya. N itu adalah jumlah ion. Ya, jumlah ion. Alfanya apa? Alfanya derajat ionisasi. Ya. Nah, jadi kita harus tentukan dulu jumlah ionnya berapa dan derajat ionisasinya. Oke. Saya mau balik lagi ke atas ya, balik lagi ke atas ke pembagian larutan berdasarkan kemampuan mengantarkan listriknya. Nah, ini ya. Tadi barusan saja kita sudah menghitung faktor Van Hoff. Saya tulis ulang di sini, faktor Van Hoff itu adalah 1 ditambah dengan I sama dengan 1 ditambah dengan N-1 dikali dengan alfa. Ya. Oke, yuk perhatikan. Perhatikan. Ini kita punya 3 jenis larutan akhirnya kan. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, ada non-elektrolit. Gitu kan? Ya. Coba kita lihat nih. Kalau elektrolit kuat, ini alfanya sama dengan 1. Kalau saya masukkan nilai alfanya sama dengan 1, kita kalkulasi ulang. I-nya sama dengan N. Ngerti nggak? Ini sama dengan 1. Jadi kan 1 ditambah dengan N dikurangi 1 dikali 1 kan gitu ya. N dikurangi 1 kali 1 ya N-1. 1 ditambah N-1 ya N. Matematik sederhana ya. Maka saya akan simpulkan di sini. Untuk elektrolit kuat, I-nya sama dengan N. Kalau untuk elektrolit lemah, karena harus mendefinisikan alfa, maka nggak bisa disederhanakan. I-nya sama dengan 1 ditambah dengan N-1 dikali dengan alfa.
Bagaimana dengan non-elektrolit? Alfanya 0. Masukin alfanya sini 0. Kalau 0, N-1 kali 0, 0. Berarti I sama dengan 1 gitu. Ya, berarti dalam kasus ini I-nya sama dengan 1. Oh, gitu ya. Sip ya, bisa ya? Oke, sekarang balik lagi ke bawah, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya bagaimana menentukan N. Bagaimana menentukan N? Menentukan N itu dari ionisasi. Contoh, misalkan tadi kita sudah bikin NaCl ya. NaCl itu terionisasi menjadi Na plus ditambah dengan Cl minus. Saya tulis N-nya sama dengan 2. Dari mana 2, Pak? Ayo lihat jumlah ionnya. Na plusnya 1, Cl minusnya 1. 1 tambah 1, 2. Ya. Tadi di atas kita sudah mengionisasi FeCl3. Kalau terionisasi jadi Fe3 plus ditambah dengan 3 Cl minus. Fe3 plusnya 1 biji, Cl minusnya 3 biji. Berarti N-nya sama dengan 4. Ngerti? Contoh lagi, misalkan saya punya K2SO4. Kalau terionisasi jadi 2K plus ditambah dengan SO4 2 minus. K plusnya 2 biji, SO4 2 minusnya 1 biji. 2 tambah 1 berarti 3 gitu. Bisa ya? Makanya saya bilang proses ionisasi, menuliskan ionisasi itu menjadi penting banget karena akan menentukan nilai N-nya. N-nya nanti bisa jadi masuk ke sini. Gitu. Sip ya? Oke, kita lihat contohnya sekarang ya. Kita lihat soal contoh soalnya ya. Nanti kita latihan 1 atau 2 ya, sesampainya saja. Ya. Oke, ini contohnya nih. Ya, contohnya. Sebanyak 95 gram MgCl2 terionisasi sebanyak 80%. Kemudian dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Berapa tekanan osmotik pada suhu 27 derajat Celcius? Ya. Saya mau mulai dari mana ya? Saya mau mulai dari ya kita menganalisis data dulu saja lah ya. Kita punya massa sebanyak 9,5 gram. Ya, 9,5 gram. Kemudian kita hitung juga kalau itu MR MgCl2-nya, MgCl2 ini kalau saya hitungkan 95 ya. Ya 35,5 kali 2 kan Cl-nya ada 2 kan? 71 tambah 24 95. Ya. Kemudian kita punya alfa, alfanya itu sama dengan 80% alias 0,8. Harus dibuat desimal ya. Kemudian kita punya T, T-nya adalah 27 derajat Celcius alias 300 Kelvin. Ya, 300 Kelvin. Pertanyaannya berapa tekanan osmotiknya? Nah, karena MgCl2 ini adalah larutan elektrolit, MgCl2 terionisasi menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2 Cl minus. Jumlah ionnya 3, berarti N sama dengan 3. Ya. Karena alfanya 0,8, maka saya akan menghitung dulu menghitung dulu faktor Van Hoff-nya. I sama dengan 1 ditambah dengan N-1 dikali dengan alfa. Ya, 1 ditambah dengan 3 dikurangi 1 dikali dengan 0,8. Kalau kita hitungkan 2,6. Kita simpan. 3 kurangi 1, 2. 2 kali 0,8, 1,6. Tambah 1, 2,6. Ya. Nah, baru setelah mendapati itu, kita akan menghitung tekanan osmotiknya pakai rumus Pi sama dengan M kali R kali T. Jangan lupa untuk elektrolit kali I. Ya, M-nya saya akan masukkan ke rumusnya jadi massa dibagi dengan MR dikali dengan 1000 dibagi dengan volume dalam satuan mililiter dikali lagi R dikali T dikali I. Nah, ini tinggal masuk aja. Massanya 9,5 ya. MR-nya 95 dikali 1000 dibagi volumenya adalah 200 berapa ya tadi ya? Nggak terdata. 500 ya. 500 mili ya, 500 mililiter dikali dengan R 0,082 dikali T 300 dikali I 2,6. Ya. Nah, ini tinggal berhitung saja ya, tinggal berhitung saja. Kalau sudah dihitung, ini harusnya dapat 12,8 atmosfer. Tuh gitu. Ya. Jadi untuk elektrolit itu hanya kita perlu memasukkan faktor Van Hoff. Ya, perlu memasukkan faktor Van Hoff.
Oke, kayaknya kita sempat satu saja ini ya. Sempat satu saja, coba nih. Ya, coba dalam waktu 2 menit ya. Kayaknya sampai sini dulu. Monggo silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nah, ini gampang ya. Asal jangan lupa NaCl itu elektrolit, ini langsung dapat jawabannya. Ya, ya 5 orang sudah menjawab nih di chat box. Jawabannya katanya C katanya. Oke, kita buktikan ya. Konsentrasi larutan NaCl yang memiliki tekanan osmotik. Jadi kita punya tekanan osmotik gitu ya, 2,46 atmosfer pada T sama dengan 300 Kelvin ya. R-nya ada di sini, ditanyakan molaritasnya berapa gitu ya. Dan yang perlu kalian ingat itu NaCl adalah elektrolit. Dia terionisasi menjadi Na+ dan Cl- ya. Karena tidak diketahui derajat ionisasinya, kita anggap si NaCl ini elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, maka I sama dengan N sama dengan 2 dalam kasus ini. Karena kita menganggap ini adalah elektrolit kuat. Hanya elektrolit kuat aja ya, yang I sama dengan N ya. Kalau yang lemah, kamu harus hitung kayak soal yang MbCl2 barusan. Ya. Oke, kita tinggal masukkan Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Mau dicari M-nya. Pi-nya 2,46, M-nya dicari, R-nya 0,082, T-nya 300, I-nya itu 2. Ya, maka dapat M-nya itu adalah tinggal hitung 0,05 molar. Udah langsung dapat. Udah. Gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Nampaknya sampai situ dulu ya. Kita udah lebih, ini di jam saya sudah 21.15. Udah kelebihan 2 menit gitu ya. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi kedua sifat koligatif lainnya, ya, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku plus latihan-latihan. Ya, sebelum saya tutup ada